Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan kepada kita bersama. Dengannya kita masih bisa berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat senantiasa kita mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali sambung pembahasan yang sebelumnya, masih berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Tidaklah ada satu umat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Rasul kepada mereka untuk mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Dan kita tahu tugas mulia para nabi dan para rasul adalah memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengenal apa kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kemudian dikala kita mengenal apa kewajiban kita sebagai seorang hamba, maka di saat itulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara tugas para nabi dan para rasul, memperkenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan kenal dengan Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperkenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita mengenal Allah Azza wa Jalla, mesti kita mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul yang ajarkan kepada kita bagaimana kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Setiap umat itu pasti ada nabi dan para rasul, baik yang kita tahu atau yang kita tidak tahu. Sehingga untuk mengatakan zaman itu adalah zaman fatrah, itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Ia ada, tapi Allahu a'lam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad itu di dalam bahasa Arab sungguh, maknanya pasti. Kami utus dalam setiap umat ada rasulnya, sehingga tidak ada umat kecuali ada rasulnya, baik kita tahu atau kita tak tahu. Kemudian apa tugas para nabi dan para rasul? An ya'budullah, untuk memperkenalkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Karena seorang muslim apabila mereka kenal dengan Allah Azza wa Jalla, maka tentu akan membuat kehidupan mereka menjadi senang, menjadi mudah. Karena hukum asalnya ikhwatul Islam, Allah menciptakan dunia tidak didesain untuk bahagia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia tidak didesain untuk bahagia, akan tetapi untuk mencari ketenangan dan ubudiyah. Makanya di dunia ini ada tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya. Dan di antara tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dilihat di kala mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man yuridillahu bihi khairan yusib min." Sesiapapun di antara hamba yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian. Artinya kalau ada seorang hamba tidak diberikan ujian, maka tanda Allah tidak sayang dan cinta kepadanya. Dalam salah satu riwayat, ada salah seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang yang kekar, yang kuat.
Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Hal akhadatka ummu Maldam?" Apakah kamu pernah merasakan Ummu Maldam? Ummu Maldam itu ikhwatul Islam mungkin tidak ada yang tahu. Dan Badui ini, orang ini juga tak tahu. Maka ia bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wa ma Ummu Maldam?" Apa itu Ummu Maldam? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Harrun ma bainan jildin wa 'adham." Yaitu panas yang dirasakan antara kulit dan tulang. Maknanya penyakit demam. Kemudian orang ini mengatakan, "Saya tidak pernah demam. Saya tidak pernah merasakan Ummu Maldam." Kemudian sahabat atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepadanya, "Apakah kamu pernah sudah? Hal akhadatka sudah? Apakah kamu pernah sudah?" Maka ia kembali bertanya, "Apa itu sudah?" Sudah itu bahasa kitanya sakit kepala. Maka orang ini juga mengatakan tidak. Kemudian pada akhirnya setelah berdialog dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia pergi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Sesiapapun di antara kalian yang ingin melihat seseorang yang akan menjadi penduduk neraka, maka lihat orang ini." Padahal dia kuat, sehat. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian? Karena ia tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit, musibah, kemalangan dan yang semisalnya itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala sayang selama kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 tanda perkara, ada 4 perbezaannya. Yang pertama, ada orang yang diuji oleh Allah, dia marah-marah, "Ya Allah, kenapa saya yang harus diuji? Kenapa tak orang lain? Apa salah saya? Apa dosa saya?" Ini adalah orang-orang yang tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman sakhita falahu sukh. Barang siapa yang marah dan murka, maka Allah pun akan murka kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang mendapatkan ujian, maka mereka sabar. Mereka bisa melawan. Mereka bisa mengatakan kalimat-kalimat yang tidak Allah ridhai, akan tetapi mereka tahan lisannya. Maka itu disebut dengan sabar. Sabar itu maknanya menahan. Dia bisa mengatakan kalimat-kalimat buruk, tapi ia tidak mengucapkan cukup. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa la naqulu illa ma yarda rabbuna, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalimat-kalimat yang Allah ridha. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ridha. Ini ada tingkatan yang ketiga, lebih tinggi lagi. Setiap kali dia mendapatkan ujian, dia ridha akan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Karena ia tahu tidak akan pernah meleset, baik itu kebaikan atau keburukan. Kemudian yang keempat adalah bersyukur. Ada orang yang diuji oleh Allah, ia bersyukur karena ia tahu di balik itu semua tanda sayang dan cinta Allah kepada dirinya. Dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah gunanya mengenal Allah Azza wa Jalla. Kita tahu Allah yang Maha berkuasa. Kita tahu Allah yang Maha penyayang. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya. Sehingga setiap apapun yang terjadi dalam hidup, maka mudah bagi kita untuk menerimanya. Kami pernah suatu ketika kala kita di kampus yang universitas di Madinah, ada salah satu universitas yang universitas ini aneh bin ajaib. Karena orang luar free, gratis, orang dalam bayar. Terbalik ya. Jadi siapapun yang berasal dari luar maka mereka free, dan salah satunya kami ya. Sedangkan orang dalam itu bayar. Kalau orang sini, kalau mereka kuliah, mereka bayar. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, itu salah satu universitas yang ada di sini, Universitas Madinah, dan dia berada di ujung tanah haram. Nah, kami pernah di sana, ikhwatul Islam, ketika sedang menyelesaikan tulisan, tiba-tiba kami bersua dengan dosen pembimbing, maka masuk karyawannya, bawahannya, dalam keadaan terlambat. Kemudian dia terlambat, maka dosen kami ini bertanya, "Kenapa kamu terlambat?" Maka ia mengatakan, "Saya sedang insiden, ada insiden." Maknanya kecelakaan, kemalangan, kereta yang ia bawa kemalangan. Kemudian dengan kemalangan ini dia kena denda kurang lebih 20.000 rial. Itu sedikit atau banyak?
Kalau kita yang seperti itu, apa yang kita ucapkan ikhwatul Islam? Sekarang di sini, kalau pas lagi kemalangannya, karena kalimat itu baru akan kita tahu dikala kita dapat ujian dan kemalangan tersebut. Kalau hanya sekedar cerita, bolehlah kita jawab. Makanya baginda Rasulullah SAW menyebutkan innamas sabru indas sadamatil ula. Kesabaran itu adalah ketika hentakan pertama, awal mula kita kena, apa yang kita ucapkan? Kembali kepada Allah atau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ujian. Begitulah para nabi dan para rasul memperkenalkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita senang, mudah urusan, maka kita bisa mengingat Allah Azza wa Jalla. Tapi dikala kita sulit ikhwatul Islam, disitulah ujian yang sesungguhnya. Maka dikala kena 20.000 ini ikhwatul Islam, dia pun pada akhirnya mengatakan wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Dan dia mengatakan, kita tidak akan mengatakan kecuali kalimat yang Allah ridha. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat-kalimat yang semisalnya. Itulah akidah dan tauhid. Dikala kita sulit, dikala kita susah, dan itulah yang digambarkan oleh Ibunda Hajar alaihissalam. Coba kita bayangkan ikhwatul Islam, ibadah haji, ibadah umrah yang kita buat ini, semua kita berhutang kepada Ibunda Hajar, semuanya. Kita tidak akan tahu tentang tawaf dan sa'i kecuali dari mereka. Kita berhutang, setiap ada yang beribadah, maka pahalanya sampai kepada mereka, kepada Ibunda Hajar, ibunya, kakeknya, neneknya baginda Rasulullah SAW. Kita tahu semua ikhwatul Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dikala ia menikah dengan Sarah, belum lagi diberi rezeki karunia anak oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Ibrahim dengan Sarah pergi ke sebuah daerah yang bernama Mesir. Dan di daerah ini pada waktu itu ada salah seorang raja. Tidaklah ia melihat salah seorang wanita yang cantik, dan wanita yang paling cantik di dunia adalah Ibunda Hawa. Kemudian sebahagian kecantikannya diberikan kepada Ibunda Sarah. Sehingga dikala Ibunda Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam melewati daerah tersebut, maka orang-orang melihatnya dan mereka mengatakan wanita ini tak boleh kecuali untuk baginda raja. Maka ditangkap Sarah. Dikala ditangkap ikhwatul Islam, maka di saat itulah Nabi Ibrahim berpesan, nanti kalau kamu ditanya, jawab kamu adalah saudari saya. Betul atau salah? Istri atau saudari? Saudari atau istri? Istri. Dia betul tapi salah. Nabi Ibrahim mengatakan kalimat ini ikhwatul Islam supaya kedua-duanya selamat. Karena Nabi Ibrahim adalah satu-satunya Nabi di antara Nabi yang tidak ada pengikutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam ada di antara Nabi yang tak ada pengikutnya kecuali istrinya. Siapa lagi yang menjadi umat Nabi Ibrahim? Pernah kita menengok ada Nabi Ibrahim punya umat? Tidak ada. Tapi Allah ganti semua keturunannya dari dirinya. Semua para Nabi dari dirinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dari keturunannya. Maka Nabi SAW menyebutkan, Ana da'watu Abi Ibrahim. Saya ini adalah karena doa ayah saya Ibrahim. Kata baginda Rasulullah SAW, karena Allah tak pernah perintahkan kita berhasil, tapi Allah perintahkan kita berusaha dan berdoa. Berhasil itu urusan Allah Azza wa Jal, gagal atau berhasil itu urusan Allah Azza wa Jal. Urusan kita adalah berusaha dan berdoa. Salah satunya Nabi Ibrahim. Kemudian terlepas daripada itu ikhwatul Islam, akhirnya kena ditangkap istrinya Sarah. Kemudian ketika ditangkap, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua kejadian kepada Nabi Ibrahim. Kalau bahasa kitanya CCTV lah. Karena para nabi itu salah satu sifatnya, semua para nabi itu cemburu kepada keluarganya. Cemburu itu maknanya mereka risau, mereka takut. Kemudian pada akhirnya, terlepas dari kisah ini ikhwatul Islam, setelah Sarah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal, maka Raja Mesir ini fa'akhdamaha Hajar, maka ia memberikan hadiah kepada Sarah Hajar. Jadi Hajar itu adalah hadiah untuk Sarah. Dan Hajar itu dulunya ikhwatul Islam ada seorang ratu lah kalau bahasa kitanya, permaisuri. Kemudian terjadi peperangan antara kerajaan dengan kerajaan yang lainnya. Kenapa kita mengatakan yang demikian? Agar kita tahu nasab Nabi kita Muhammad bin Abdullah itu dari mana. Karena kalau kita mengatakan Hajar itu seorang budak,
Berarti Nabi SAW lahir dari seorang budak. Mau mengatakan kalimat ini? Tentu kita tak mau mengatakannya. Nasab Nabi adalah nasab yang terbaik dan termulia. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, kemudian menjadi istri bagi istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah menjadi istri Nabi Ibrahim, maka lahirlah yang namanya Ismail. Karena Nabi Ibrahim dikala menikah dengan Sarah belum lagi diberikan rezeki anak. Kemudian dikala menikah dengan Hajar diberikan anak Ismail. Maka datanglah kecemburuan antara Sarah dengan Hajar. Pada akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengantarkan Hajar ke sebuah tempat yang bernama Makkah. Nah, sekarang kita bayangkan ikhwatul Islam, Hajar ini tak tahu ketika Nabi Ibrahim mempersiapkan bekal, membawa dirinya bersama anak yang masih kecil lagi, kemudian melakukan perjalanan dari Syam menuju Makkah Al-Mukarramah. Itu perjalanannya kurang lebih 1 bulan lamanya. Bukan perjalanan yang singkat. Sampai di Mekah ini ikhwatul Islam, Ka'bah pada waktu itu sudah ada pondasinya, tapi bangunannya sudah hilang. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Hajar sampai di sana, maka Sarah tak tahu kalau Nabi Ibrahim akan tinggalkan dirinya di sebuah daerah yang gersang, panas, tak ada orang, tak ada tumbuhan, tak ada apapun tinggal di sana. Kemudian di saat itulah dikala Nabi Ibrahim mengantarkan anaknya, istrinya Sarah dan Hajar dan Ismail alaihissalam, maka di saat itulah Nabi Ibrahim siap-siap nak pergi dengan meninggalkan bekal secukupnya. Kurma mungkin 1 keranjang untuk hidup, dan dia tak tahu kapan lagi dia balik. Kemudian air mungkin 1 kendilah kurang lebih. Kemudian di saat itu Nabi Ibrahim tiba-tiba bergerak, berdiri, meninggalkan Hajar yang baru saja melahirkan di sebuah tempat yang tidak ada orang. Kalau sekiranya nak minta tolong, kepada siapa minta tolong? Kemudian di saat itu ikhwatul Islam, Allah ceritakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Makanya di antara salah satu nama Makkah itu adalah Wad. Ya Allah, aku meninggalkan keluargaku di sebuah lembah ghairi dzi zara', yang tidak ada tumbuhan. Maknanya tidak ada tempat berteduh, tidak ada bernaung, tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa. Kemudian ikhwatul Islam, di saat itulah Nabi Ibrahim pada akhirnya meninggalkan keluarganya tanpa menoleh. Karena kalau menoleh dia nanti kasihan, tak jadi melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Kita saja kalau ada anak kita di pondok, ikhwatul Islam, sekolah pondok, kalau kita antarkan dia ke pondok, kita tak mau tengok lagi. Karena nanti kalau tengok dia menangis, kita pun ikut menangis. Begitu juga Nabi Ibrahim, dia tak tengok keluarganya bukan berarti tak sayang, tanda sayang itulah karena perintah Allah lebih didahulukan daripada segala-galanya. Kemudian ikhwatul Islam, maka di saat itulah Hajar, agar kita tahu bagaimana kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itu akan kita hadapi dalam hidup. Karena masalah akidah, masalah tauhid adalah hidup kita sesungguhnya. Kemudian karena itu ikhwatul Islam, Hajar bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kemana kamu tinggalkan kami? Tegakah kamu tinggalkan kami di sini? Aku baru saja melahirkan, anak ini masih kecil lagi. Siapa yang akan membantu kami di sini? Nabi Ibrahim tak menengok keluarganya. Ujung-ujungnya kali terakhir Hajar merasa ada sesuatu. Maka di saat itulah dia mengatakan, Allahu amaraka bihada. Coba lihat bagaimana kekuatan iman, akidah. Wahai Ibrahim, kamu tega tinggalkan kami di sini. Apakah Allah yang perintahkan kamu? Allahu amaraka bihada. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim baru menengok keluarganya dan mengatakan, iya, Allah yang perintahkan aku tinggalkan kalian di sini. Kemudian setelah Nabi Ibrahim mengatakan ini, apa jawaban seorang yang beriman kepada Allah? Idzan la yudayyi'ana. Kalau Allah yang perintahkan kamu melakukan ini, Allah tidak akan pernah biarkan kami sendirian. Allah akan jaga kami, Allah akan bantu kami. Padahal ia tak tahu makanan dari mana, minuman dari mana. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, muncullah Zam-Zam, muncullah semuanya. Tiba-tiba ada orang yang datang. Itu karena Allahu amaraka bihada. Tidak mungkin seorang, kita saja ikhwatul Islam, 1 bulan terlambat bagi belanja istri, apa yang akan dia ucapkan? 1 bulan saja terlambat bagi belanja, uang belanja, sudah marah-marah. Karena kita lupa memperkenalkan kepada mereka tentang Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara keluarga yang berpisah karena masalah duit, ekonomi, hidup. Duit banyak, kita bersama. Duit tak ada, kita berpisah. Dan itu kaidah dalam agama ikhwatul Islam. Banyak di antara kaum muslimin yang merasakan demikian.
Maka apabila kita belajar dengan ibunda Hajar alaihissalam, Allahu amaraka bihadza, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan oleh para nabi dan para rasul. Mereka mengutus, atau Allah mengutus mereka ke dunia kepada umat untuk memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kenal Allah, hidupnya akan ada dalam 3. Dan itulah yang disebut dengan seorang mukmin. Idza u'tiya syakara, wa idza butuliya sabara, wa idza aznaba astaghfara. Ada 3 seorang mukmin yang kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Apabila ia diberikan nikmat, ia bersyukur. Apabila diuji, ia bersabar. Apabila dia melakukan kesalahan, ia beristighfar. 3 ini: syukur, sabar, dan istighfar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara salah satu sifat manusia. Manusia kalau dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, ia akan mengatakan, Allah sayang sama saya. Tapi apabila disempitkan rezekinya, Allah tidak lagi sayang sama saya. Itu yang diucapkan, dan itulah manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka oleh karena itu, ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul untuk memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang muslim mengenal Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan senantiasa mengadukan semua masalah yang mereka punya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tadi kita menyebutkan, apapun masalah yang kita hadapi, yang pertama kali kita cari adalah Allah. Bukan ustaz yang kita cari, ustaz saya sedang masalah, doakan diri saya. Allah yang pertama kali dicari, bukan dukun yang dia cari. Saya sedang kehilangan ini. Allah yang pertama kali dia jadikan tempat meminta di pertengahan malam, di dalam kegelapan malam, gelap gulita, dia mengatakan, ya Allah. Itulah seorang mukmin. Dia mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum dapat rezeki, belum dilancarkan rezekinya, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha memberikan rezeki, dan Engkau tahu bagaimana kesulitan yang sedang menimpa diriku, dan aku tahu Engkau lebih sayang kepada diriku daripada diriku sayang kepada diriku. Itu adalah kalimat seorang mukmin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau keyakinan demikian, ikhwatul Islam, maka dalam keadaan apapun kita akan bahagia. Itulah bahagia, senang, mudah, tentram, nyaman. Kalau kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita sakit, banyak cerita daripada Nabi, daripada para sahabat, ikhwatul Islam. Kita contohkan misalnya, ada salah seorang sahabat, Allahu Akbar, dan ini kita rasakan semuanya. Dikala dia meninggal anaknya, ikhwatul Islam. Kemudian dia kuburkan anaknya. Dikala ia kuburkan anaknya, tiba-tiba dia terkena, ada salah satu yang berasal dari tanah yang menggigit kakinya. Dan hewan ini kalau menggigit kaki, itu bahaya. Pada akhirnya kakinya terpaksa diamputasi, dipotong, diputus. Kemudian apa katanya? Ya Allah, Engkau berikan kepadaku 4 atraf. Atraf itu maknanya 2 tangan 2 kaki. Jadi atraf apa namanya? Pokoknya Engkau berikan kepadaku 4. Engkau ambil 1, masih ada 3. Kalimat ini tak senang keluar kecuali dari mereka yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sulit, ikhwatul Islam. Makanya dulu dikala ada salah seorang wanita, dia meninggal anaknya, maka Nabi SAW bagi motivasi nasihat. Apa jawaban wanita ini? Kamu tidak tahu apa musibah yang sedang melanda diriku. Karena Nabi SAW mengatakan bersabar, ucapkan kalimat ini. Wanita ini tidak kenal dengan Nabi SAW karena dia sedang bersedih di perkuburan anaknya. Anak yang sedang comelnya bermain, kemudian tiba-tiba meninggal, ikhwatul Islam. Siapa di antara kita yang bisa mengucapkan la haula wala quwata illa billah? Minimal yang pertama kali kita lakukan adalah menangis. Kemudian wanita ini begitu juga. Engkau tidak tahu bagaimana perasaanku, engkau tidak tahu bagaimana kesedihanku. Kemudian Nabi tinggalkan dirinya. Setelah itu, ikhwatul Islam, ada salah seorang mengatakan, wahai fulana, wahai seorang wanita, tidakkah kamu tahu yang datang itu adalah Nabi SAW? Karena dia tak tengok Nabi SAW, sedih. Kemudian di saat itulah dia balik minta maaf kepada Nabi SAW. Di saat itulah Nabi mengatakan, innamas sabru indas sadamatil ula. Kesabaran itu dilihat kapan dilihat orang itu sabar atau tidak. Awal pertama kali ia kena musibah. Apa yang dia ucapkan, apa yang ia lakukan. Di situlah ikhwatul Islam, orang yang kenal dengan Allah Azza wa Jalla, la haula wala quwwata illa billah, astaghfirullah.
kalimat-kalimat yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan mereka tak akan pernah salahkan kecuali dirinya. Mereka tidak akan salahkan orang lain, mereka tak akan salahkan istrinya, tidak akan salahkan anaknya, tidak akan salahkan dunia, tidak akan salahkan Allah Azza wa Jal. Mereka salahkan, ya Allah, semua ini pasti dari diri saya, karena kesilapan saya. Itu orang yang kenal dengan Allah Azza wa Jal. Dan itulah tugas para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Taghut itu, tahu kita makna taghut sehinggatul Islam. Taghut itu sesuatu yang dijadikan sandaran selain kepada Allah, walaupun mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalnya nanti kalau di rumah kita jangan pernah tanam pohon ini, karena sesiapapun yang tanam pohon ini maka rumahnya akan mendatangkan bahaya. Itu contoh. Atau contoh yang lain, jangan lewat jembatan sini, karena jembatan sini ada penghuninya. Itu contoh yang lain. Atau contoh yang lain, ingat angka ini adalah angka pembawa sial. Ingat kalau ada burung, ada ini datang ke rumah, itu tanda kabar gembira. Ingat nanti kalau berdagang, ada doa 1000 dinar. Ingat kalau seperti ini. Itu semuanya adalah bagian daripada taghut. Semuanya bagian daripada taghut. Yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat hanya Allah Azza wa Jalla. Makanya Umar ikhwatul Islam, kita selalu ceritakan tentang Hajar Abyad, Hajar Aswad, yang itu merupakan di antara batu terbaik, satu-satunya batu yang boleh dicium di dunia. Ada batu yang boleh dicium selain batu Hajar Aswad? Ada atau tak ada? Batu Masjid Nabawi? Tak boleh dicium? Boleh atau tak boleh? Tiangnya? Ini barokah nih. Satu-satunya batu yang boleh dicium di dunia hanya Hajar. Ingat itu ya kawan Islam. Bahkan ini mohon maaf ya, ini mohon maaf kalau kalimat saya salah. Bahkan di antara salah satu yang dikatakan oleh salah seorang ulama yang semua kita kenal, namanya adalah Muhammad bin Ahmad. Ada yang kenal namanya? Muhammad bin Ahmad. Itu nama aslinya. Nama masyhurnya adalah Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Muhammad bin Ahmad Hambali namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Al-Ghazali, tahu Imam Al-Ghazali? Kenal kan? Namanya adalah Muhammad bin Ahmad. Ia mengatakan di antara salah satu kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara adalah mencium batu perkuburan. Itu bukan kata saya, karena satu-satunya batu yang boleh dicium di dunia adalah batu Hajar. Kalau batu aki, macam mana? Oh, ini ada isinya. Kan aki kan? Boleh atau tak boleh? Tak boleh cium? Boleh kalau untuk dibersihkan. Kan kadang-kadang dibersihkan kotor. Tapi yang tak boleh dicium itu kalau ada keyakinan di dalamnya. Paham ya ikhwatul Islam? Kalau hanya sekedar cium yang hanya sekedar saja ikhwatul Islam, makanya itu kembalikan kepada keyakinan yang tadi kita sebutkan. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Inni a'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa'. Aku ini tahu kalau kamu itu hanya batu saja. Ini Umar bin Khattab mengatakan kepada Hajar Aswad yang kita berebut untuk menciumnya, karena memang dianjurkan kita untuk menciumnya. Karena nanti di akhirat Hajar Aswad ini akan dikembalikan ke tempat asal mula, menjadi warna putih. Karena dia dulu turun dari surga warnanya putih, akan kembali ke surga berwarna putih lagi. Kemudian dia ada mata, ada telinga, bersaksi di hadapan Allah untuk siapapun yang cium dan pegang dia. Ya Allah, fulan memegang saya, fulan mencium saya. Itu keutamaan yang luar biasa ya ikhwatul Islam. Tapi itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bagi. Kemudian ikhwatul Islam, maka di saat itulah Umar mengatakan, inni a'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa'. Aku tahu kalau kamu itu hanya hajar saja, batu biasa. Tidak ada manfaat, tidak ada mudarat. Kalau aku tak nampak Nabi cium, aku tak akan cium kamu. Itu pondasi ikhwatul Islam, bahwa yang kita lakukan mencium bukan karena dia, tapi karena Nabi yang suruh.
Karena Nabi yang bagi tahu batu ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau demikian keadaannya, maka apalagi dengan batu-batu yang lain. Apalagi kalau batu cincin yang tadi kita sebutkan. Ini ada khadam, ini ada khadam, ada penjaga. Dari mana kalimat ini muncul, ikhwatul Islam? Dari mana? Penjaga kita dunia akhirat hanya Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itulah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Taghut itu ikhwatul Islam semua bentuk keyakinan yang akan melalaikan kita dari Allah Azza wa Jalla. Nanti kalau kita lewat jalan ini angker nih, ada penjaga, ada jin, maka di saat itulah rasa takut kita mulai kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diukur dari besar dan kecilnya. Kalau ada di antara kita yang kawin bulan Safar, kalau ada yang kawin di bulan Safar, maka rumah tangganya akan menderita, akan sengsara. Dari mana kalimat ini muncul? Kalau ada yang kawin antara anak pertama dengan anak pertama, maka ia tak akan bahagia. Banyak lagi yang lain, ikhwatul Islam. Kita lupa yang menciptakan hari Allah, yang menciptakan bulan Allah, yang menciptakan kita Allah. Mau kita anak nomor 1, mau kita anak nomor 5, itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Angka 2 adalah angka pembawa sial. Itu bukan seorang muslim. Bahkan ikhwatul Islam, di antara salah satu yang harus kita ingat, Nabi SAW menyebutkan di antara salah satu hadis yang terbaik sepanjang masa. Kita semua nak ingin masuk dalam hadis ini. Apa hadisnya ikhwatul Islam? Hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, akan ada umatku masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Kita tahu hisab itu berat, apalagi di akhirat sulit. Akan tetapi ada sebagian umat Nabi masuk surga deret, langsung, tanpa hisab, tanpa azab, maknanya langsung masuk surga. Tapi jumlah mereka tak banyak. Jumlah mereka hanya 70.000 orang saja. Kalau jumlahnya 70, kira-kira kita masuk atau tak masuk nih? Masuk atau tak masuk? InsyaAllah. Macam mana nak cakap insyaAllah? Sahabat saja 130.000. Paham? Paham atau tak paham? Sahabat kira-kira masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab atau tidak? Semua mereka deret, semuanya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bisa diketahui ya, para sahabat itu pasti masuk dalam hadis ini, pasti. Berarti kita tak dapat jatah lah. Alhamdulillah, ada hadis yang kedua. Hadis yang kedua, tapi kita juga belum tahu ikhwatul Islam kita masuk atau tak masuk, karena kita jauh di belakang. Baik, hadis yang kedua, setiap 1000 dari 70.000 kalikan lagi 70.000. Jadi berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 700.000. Saya ulang soalnya, khusus bagi mereka yang tak mengantuk. Tapi ikhwatul Islam, dari setiap 1000, dari 70.000 yang tadi dikalikan lagi 70.000. 400 juta. Siapa? Siapa yang jawab yang pertama dan yang kedua? Baik, Masya Allah. Berapa? 4 juta kurang lebih 4 juta 900. Anggaplah 5 juta. Kalau 5 juta jumlahnya, kira-kira kita masuk atau tak masuk? Masuk atau tak masuk kira-kira? Sahabat tadi berapa jumlahnya? Baik, setelah sahabat namanya tabi'in. Setelah tabi'in itu zaman-zaman Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Setelah itu ada lagi namanya atba'ut tabi'in. Kira-kira sampai di kita atau tidak itu jumlah 5 juta? 5 juta banyak atau sedikit? Sedikit. Dibandingkan umat Nabi SAW. Sekarang saja kaum muslimin hampir berapa jumlahnya? Ada 2 miliar ya? 2 miliar sekarang saja. Coba kita bayangkan dulu-dulu mulai dari zaman Nabi SAW. 5 juta tak ada apa-apanya. Berarti kita masuk atau tak masuk? Tapi alhamdulillah ada hadis yang ketiga. Ditambah lagi oleh Allah agar kita tahu Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Mannan. Kemudian ikhwatul Islam, hadis yang ketiga menyebutkan bahwa jumlah mereka ditambah lagi dengan 3, apa bahasanya, cidupan ya. Misalnya contoh, kita ambil air, apa namanya, ciduk. Paham ciduk ya?
3 ciduk ya. 3 cidukan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah ambil 3 kali. Berapa jumlah yang Allah ambil 3 kali? Allahu alam, kita tak ada yang tahu. Maknanya dikembalikan kepada Allah. Artinya ada harapan atau tidak? Ada, alhamdulillah. Tapi ada syarat yang kedua. Selama syarat ini tak dilanggar. Baginda Rasulullah SAW mengatakan akan ada umat Nabi masuk surga tanpa hisab, deret langsung, tidak dihisab, tidak diazab, melewati syarat dengan mudah, kemudian langsung masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, humul ladina la yatatayyarun wa la yaktawun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini 3 sifatnya. Yang pertama adalah mereka yang tidak pernah tatayyur. Tatayyur itu dulu hukum asalnya diambil dari kata tayr. Tayr itu makna tayr itu burung. Karena ini diambil dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Setiap kali mereka nak buat apapun, nak berdagang, nak berusaha, nak ini, nak itu, semua yang nak mereka buat, mereka ambil burung dulu, kemudian terbangkan burung. Kalau ke kanan tanda baik, kalau ke kiri tanda buruk, kalau ke atas ulang lagi. Itu hukum asal daripada tayr. Nah, kita kiaskan dalam hidup. Tayr itu seperti tadi yang telah kita contohkan. Tanggal ini ada tanggal keberuntungan. Angka ini adalah angka baik. Angka ini adalah angka sial. Jalan ini adalah jalan buruk. Pohon ini pohon ada penghuni. Batu akik ini adalah batu yang ajaib. Maka itulah disebut dengan tatayyur. Kalau sekiranya seorang muslim punya benda ini dalam sifatnya, dalam dirinya, dalam rumahnya, maka ia tak dijamin masuk surga tanpa hisab atau tanpa diazab. Maknanya ia akan melewati proses yang panjang. Dihisab, di mahsyar, dihisab, sirat, hisab yang kedua, kemudian belum tentu lagi surga atau neraka, belum lagi tentu. Makanya hilangkan semua benda-benda seperti ini dalam rumah ikhwatul Islam, dalam kehidupan, keyakinan. Kalau ada anak yang ketiga seperti ini sifatnya, ini tanda lain. Kalau ada seperti ini, tanda ini. Itu semuanya tidak boleh ikhwatul Islam, kecuali kalau betul-betul itu ada buktinya, tidak ada masalah. Contoh misalnya angka 2 itu adalah angka pembawa sial. Apakah ada buktinya kalau angka 2 adalah angka pembawa sial? Tidak ada ikhwatul Islam, tidak ada. Itu hanya kita yang buat saja. Tapi misalnya contoh kalau ada anak itu kepalanya seperti ini, maka tanda seperti ini, itu bisa dibuktikan, tak ada masalah. Yang bisa dibuktikan tak ada masalah, tapi kebanyakan yang dibuat oleh kaum muslimin yang tak ada buktinya. Misalnya contoh kalau ada burung hantu datang ke rumah, itu tanda musibah. Apa buktinya? Dan itulah dulu ikhwatul Islam ketika Ibrahim, kita tahu Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meninggal. Ia meninggal di waktu gerhana. Biasanya keyakinan orang-orang dulu, kalau gerhana itu adalah tanda yang lahir ada orang pembesar atau yang meninggal pembesar, itu tandanya. Kemudian Nabi sebutkan, gerhana itu bukan tanda ini, bukan tanda itu. Gerhana itu adalah tanda kekuasaan Allah. Selesai. Kalau ada kupu-kupu datang ke rumah, sayapnya sudah mulai rusak, itu tanda musibah akan datang. Dari mana kalimat ini muncul? Itulah disebut dengan tatayyur. Kiaskan kepada semuanya. Dan seorang muslim hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jimat, tidak ada tangkal, tidak ada dukun, tidak ada paranormal, tidak ada orang pintar, tidak ada itu semuanya. Mereka hanya kembali mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Itu seorang muslim. Coba kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dikabulkan doanya, orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketika terjadi perang Badar, Allah sudah bagi tahu kalau kaum muslimin akan menang. Allah sudah bagi tahu. Kemudian dikala esoknya akan berperang, maka malam harinya turun hujan. Kalau turun hujan, berarti suasana oke, sehingga sejuk. Biasanya kalau nak perang, berjihad, jangankan berjihad, nak berangkat haji dan umrah saja, malamnya kita tak bisa tidur kan?
Persiapan inilah itulah, itu baru nak berangkat haji, nak berangkat umrah. Apalagi kalau berperang. Kalau berperang itu biasanya malam tak boleh tidur. Esok apakah saya mati, masih hidup? Itu yang mereka pikirkan. Tapi tiba-tiba semua para sahabat di kala hujan turun, tidur semuanya. Dan tidur itu nikmat, akan memberikan sumber kekuatan. Makanya yang tak tidur sakit. Sehingga para sahabat di kala perang Badar itu malam harinya semua mereka tidur. Satu-satunya yang tak tidur adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa menggunakan sorban, berdoa kepada Allah sampai masuk waktu subuh. Sampai-sampai selendangnya kok sorban Nabi jatuh ke tanah. Seperti ini Nabi berdoa, bukan lagi seperti ini. Karena biasanya semakin kaum muslimin berada dalam kesulitan, semakin tinggi tangannya. Maka ada disebutkan dengan macam-macam doa. Ada bagian-bagian doa yang Islam. Kemudian Nabi seperti ini doanya, mengangkatkan kepala ke atas sampai jatuh sorbannya berkali-kali. Abu Bakar bangun, nampak Nabi seperti ini, dipasang lagi sorbannya, dipasang lagi sorbannya. Pada akhirnya Abu Bakar dikala melihat Nabi menangis. Maka di saat itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, Allah kabulkan doamu, Allah pasti akan berikan kemenangan, Allah pasti berikan kemudahan. Karena memang Allah sudah berjanji. Tapi coba tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah iman, tawakal, kembali kepada Allah. Dan dia adalah seorang Nabi yang terbaik, yang pasti dikabulkan doanya. Mengadu, meminta semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak datang kepada ini, tidak datang kepada sana, tidak datang kepada ini. Maka itulah yang disebut dengan tatayyur. Jangan pernah menganggap ada satu pun benda-benda di dunia bisa mendatangkan manfaat, atau benda-benda di dunia bisa mendatangkan mudarat, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tugas para nabi dan para rasul. An ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Paham sampai di sini Pak Rizam? Kalau sudah paham selesai ya. Ada yang ingin bertanya silakan. Baik, yang pertama, humul ladina la tatayyurun, mereka yang tidak tatayyur, pesimis. Pesimis itu maknanya kalau ini tandanya berarti tanda tak baik. Jangan pernah mengatakan kalimat ini. Tanda tak baik tidak ada ceritanya, kecuali kalau ada bukti. Bukti secara dunia, bukti secara penelitian, itu tak ada masalah. Karena agama Islam tak pernah bercanggah dengan ilmu-ilmu agama, tak pernah. Humul ladina la tatayyurun wa la yaktawun. Yaktawun itu dulu, maknanya adalah berobat dengan besi kai, dengan besi panas. Karena dulu apabila sudah menggunakan besi panas, maka itu akhir daripada berobat. Dan dikiaskan sekarang, Pak Dokter sembuhkan saya. Mungkin tidak ada di antara kita yang bermaksud, tidak ada di antara kita mengatakan dokter bisa menyembuhkan, tapi kalimat kita yang keluar dari lisan menunjukkan isi hati. Karena kalimat kita yang keluar dari lisan itulah isi hati kita. Sehingga dikala kita mengatakan, Pak Dokter sembuhkan saya, itu ada di antara tanda mereka yang tak boleh masuk surga deret. Itu disebut dengan la yaktawun wa la yastarqun. Yang ketiga, wala yastarqun, mereka yang tak minta diruqyah. Ruqyah itu adalah obat yang terbaik. Dan ruqyah itu ikhwatul Islam dianjurkan sesiapapun meruqyah dirinya, meruqyah keluarganya, terkhusus meruqyah anak-anaknya. Ruqyah itu adalah terbaik, ruqyah. Dan ruqyah yang terbaik itu dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jal, Al-Fatihah, ayat kursi, 5 qul uhiya ilai, surat jin, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah ayat-ayat ruqyah. Apalagi anak-anak kaum muslimin, u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Itu ruqyah cucunya Hasan dan Husain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini pula lah ruqyah Ibrahim untuk anaknya Ismail dan Ishak. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Ruqyah itu ada penjagaan Allah untuk seorang hamba yang kalau Allah jaga, maka ia akan dimudahkan selama-lamanya. Hanya saja ikhwatul Islam, ruqyah boleh, tapi minta ruqyah itu tidak dianjurkan. Tolong ruqyah saya, kamu kan ahli Quran, tolong bacakan Quran kepada saya, ruqyah. Ingat ikhwatul Islam, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Inti daripada semua ini adalah mereka yang senantiasa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita ucapkan, la haula wa la quwwata illa billah, hasbunallahu
wa ni'mal wakil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Itulah yang disebut dengan taghut. Taghut itu maknanya melampau dari apa yang Allah ciptakan, itu taghut namanya. Tapi Pak Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Tapi silakan. Makna dalam surat At-Tin Baladil Amin itu Al-Karamah atau Mesir, karena kemarin driver kita ngomongnya Tahu saya cerita orang lain. Tahu saya cerita orang lain. Kita tanya saya, ya. Karena mau orang lain, mau siapa, kita intinya Pak Islam, kita terbiasa jangan pernah menceritakan orang lain. Oh orang ini, oh ustaz ini, oh, orang ini, kita tak penting. Karena takut ghibah. Dan ghibah itu ikhwatul Islam adalah nasihat yang ghibah yang berbungkus nasihat. Kita tahu ghibah yang berbungkus nasihat, sebenarnya saya itu bagi nasihat kamu saja, padahal dia menghibah, padahal itu adalah ghibah. Dia katakan nasihat, makanya disebut dengan nasihatun iblisiyah. Dulu iblis juga bagi nasihat, makanya disebut dengan nasihat iblisiyah. Makanya kita tak susah cerita orang lain. Baik, kita kembalikan kepada tajuk pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wat-tini waz-zaitun, apa maknanya? Demi buah tin dan demi buah zaitun. Buah ini di mana tumbuhnya? Di Syam. Hukum asalnya, kalau sekarang di mana-mana boleh, tapi hukum asalnya buah ini adalah buah milik orang-orang sana, orang-orang Syam. Maknanya Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, yaitu karena ada Al-Aqsa di dalamnya. Berarti seolah-olah ini menunjukkan Masjid Aqsa. Taib. Wa turi sinin, apa makna wa turi sinin? Bukit Tur itu di mana? Tur Sina. Kita tahu Bukit Tur Sina di mana lokasinya? Nanti kita tengok kharita, peta di mana Tur itu dia berada. Taib wa hadzal baladil amin, dan ini adalah daerah yang amin. Apa maknanya? Makkah dan Madinah. Sehingga di antara salah satu nama Makkah Madinah yang sama. Makkah Madinah punya nama lain yang tak sama, tapi yang sama al-balad, al-amin, al-qaryah, al-qura, Ummul Qura, Al-Asimah. Itu semuanya adalah nama-nama Makkah dan Madinah yang sama. Al-Mahfudhah, Al-Habibah. Siapa yang hafal? Ini nama-nama Makkah, kesamaan nama Makkah dan Madinah. Salah satunya adalah Al-Balad, yang kedua adalah Al-Amin. Taib, kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena ditafsirkan dalam ayat yang lain. Dalam surah Al-Balad, la uqsimu. Kemudian apa sambungannya? Sambungannya, wa anta la uqsimu bihadzal balad. Sambungannya, wa anta, apa makna anta? Kalau tak tahu makna anta ni tak pernah datang ke Arab ni. Apa makna anta? Kamu. Kamu ini kira-kira untuk siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi maknanya Allah sebut dengan kalimat al-balad, kemudian Allah sebut dengan Nabi. Maknanya itu kampung Nabi. Kampung Nabi itu mana? Makkah atau Madinah? Dua-duanya. Kampung Nabi itu Makkah juga, Madinah juga. Makkah tempat Nabi lahir, Madinah tempat Nabi wafat. Jadi kampung Nabi Makkah dan jelas Pak ya? Sudah selesai. Tidak ada maksud negeri yang lain selain daripada dua negeri ini. Baik, silakan. Tapi ikhwatul Islam, tips istiqamah, karena kita ada sebagian kita ingin pulang dan kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji orang yang haji dan umrah, yaitu harus kita ingat. Allah memuji orang yang mabrur dan mabrurah. Yang dipuji itu orang, bukan orang haji. Orang haji itu tak ada pujiannya. Orang umrah juga tak ada pujiannya. Tapi yang dipuji itu adalah yang mabrurnya atau mabrurahnya. Nah, mabrur dan mabrurah itu ikhwatul Islam baru kita nampak setelah kita meninggalkan tanah haram. Di sini beribadah senang atau sulit? Senang. Sholat subuh kita bisa duduk di sini, tapi kalau di kampung jam segini kita di mana? Di kebun, di sawah, di mana-mana, bahkan ada yang masih tidur. Kita tak hindari, tak pungkiri ikhwatul Islam. Nah, maknanya beribadah di sini Allah bagi kemudahan.
Beribadah di kampung halaman perlu perjuangan. Mabrur itu nanti dilihat sepulangnya kita dari sini, bukan di sini. Di sini belum lagi ada haji mabrur, belum lagi. Belum lagi ada umrah mabrur, belum lagi, belum. Startnya nanti pas kita naik pesawat kapal terbang. Pas di kapal terbang, waktu sholat kita lewat tidur, tanda awal tak mabrur. Bukan senang ikhwat lisan dapat mabrur, tak senang. Karena mabrur itu pahalanya surga. Apakah kita masuk surga dengan 5 hari kita beribadah? Atau maksimal kita duduk di sini 40 hari? Apakah 40 hari? 40 hari kita beribadah sini langsung masuk surga? Berarti kalau kita nak masuk surga, orang-orang kaya saja masuk surga, pergi 40 hari ke Mekah Madinah, beribadah selesai? Tidak demikian. Agar kita tahu haji itu adalah mereka yang mabrur, yang dipuji. Semua keutamaan haji pasti ada kalimat mabrurnya, pasti. Begitu juga di umrah. Nah, mabrur itu artinya orang yang selalu melakukan kebaikan dalam hidupnya. Awal mula tanda mabrur nanti dikala kita naik kapal terbang nak pulang, masih salat atau tak salat, masih baca Quran atau tidak, yang perempuan pakai tudung atau tidak, kita masih sanggup berdoa atau tidak, menangis atau tidak. Kalau benda-benda ini masih boleh kita buat, bergembiralah dengan mabrur dan mabrurah. Dan semoga Allah bagi kita haji yang mabrur. Mabrur itu artinya adalah selalu beribadah. Itulah maknanya istiqamah. Beribadah di tanah haram Makkah, Madinah senang. Tapi kalau sudah mulai di kampung hamalan, banyak cabarannya, tantangannya. Orang yang berbuat baik, kalau nanti kita pulang ke kampung halaman, kemudian kita mulai rajin ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu, pasti banyak kawan-kawan cakap sama kita, tumben rajin sangat nak jadi ustaz ya. Atau ada perubahan. Orang berbuat baik itu ikhwatul Islam banyak ujiannya juga. Paham? Dulu kita masih sempat sering-sering duduk di kedai kopi. Sekarang sudah mulai rajin-rajin mengaji, baca Quran, ingin meninggal dalam keadaan baca Quran, ingin meninggal dalam keadaan pandai menghafal Quran. Maka banyak kawan-kawan, kenapa kamu berubah? Betul, kita harus berubah. Dan itulah haji mabrur, membuat kita berubah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu tak boleh kita lakukan kecuali atas pertolongan Allah. Makanya di antara salah satu yang harus kita lakukan ikhwatul Islam, sebenarnya banyak tugas kita ya. Orang yang pulang haji itu apa doa biasanya? Apa doa orang pulang haji? Ini kalau tak hafal doanya tak boleh pulang nih ikhwatul Islam. Apa doa orang yang pulang haji? Kita kan banyak nak pulang lagi. Hari ini ada yang nak pulang, esok ada yang nak pulang, esok lusa ada yang nak pulang. Kalau tak hafal tak boleh pulang. Yang pertama ikhwatul Islam minimal ya. Yang pertama, ini yang senang, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Selalu bertasbih dan selalu beristighfar. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini senang. Tapi yang kedua, ini mesti yang harus kita ingat. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua kita hafalkan? Aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Sudah hafal atau tak hafal? Tak hafal tak boleh balik. Siapapun yang balik dan dia tak hafal, saya doakan balik lagi. Amin. Hafal atau tak hafal? Hafal atau tak hafal? Artinya ya Allah, kami akan selalu beribadah kepadamu. Kami akan selalu memujimu. Di mana-mana pun kami berada, kami akan selalu memujimu. Mau di sini, mau di kampung halaman, karena kami ingin wafat dalam keadaan memujimu. Kami ingin wafat dalam ibadah. Kami ingin wafat dalam keadaan sholat. Kami ingin wafat dalam keadaan baca Quran. Bukankah itu yang kita inginkan? Itulah istiqamah. Istiqamah itu maknanya diambil dari kata qama. Qama itu hukum asalnya berdiri. Maknanya berdiri kuat beribadah kepada Allah di mana-mana sahaja. Dan itu cabaran paling kuat di kampung halaman. Kalau di kampung halaman kita masih bisa baca Quran, bersyukurlah. Itu tanda haji mabrur. Kalau Quran tak lagi kita buka 1 minggu, tak pernah buka Quran 1 minggu, maka tanda haji tak mabrur. Kalau dia tak mabrur, maka datang lagi ke sini supaya dia dimudahkan lagi untuk beribadah. Iya, kita tak dituntut banyak beribadah ikhwatul Islam. Di sini kita kuatkan baca Quran berlama-lama. Kenapa? Karena kita masuk sholat subuh saja kita datang pukul 3. Dari pukul 3 sampai pukul 4 bolehlah kita baca 1 juzuk, setengah juzuk. Tapi kalau di kampung halaman kita datang subuh pukul berapa? 4 menjelang azan atau pas iqamat. Artinya ikhwatul Islam, kita tak pungkiri sesiapapun. Kita, saya, anda, kita semua demikian keadaannya.
Tapi kita tadi dituntut satu juzuk, kita dituntut satu ayat, dua ayat. Boleh baca satu ayat, dua ayat, itu mabrur namanya. Banyak dalam beribadah, tak mungkin kita bisa berbuat banyak sebagaimana kita berada di tanah haram Makkah Madinah. Makkah Madinah ini barokah. Kemudian kita di sini tujuannya untuk beribadah, tak ada yang kerja di sini. Fokus beribadah 40 hari, kita berikan semua waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus beribadah.